Nabi bagian yang ke-7. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dan sangat serius sekali dalam urusan merapikan dan meluruskan barisan sholat jamaah. Jadi sholat berjamaah itu kalau ingin lebih sempurna, maka diluruskan dan dirapatkan barisannya. Memang awal-awal melakukan hal seperti ini agak malu, agak risih, tapi lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa. Malu dan risih itu bagian dari godaan setan agar supaya tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemarin juga dalam riwayat Muslim, Rasulullah juga sangat tegas sekali agar supaya makan dan minum pakai tangan kanan. Jangan sekali-kali makan dan minum pakai tangan kiri, karena itu bukan sunnahnya Nabi, tapi merupakan kesombongan dari orang yang melakukan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Jadi gambarannya orang yang minum dan makan pakai tangan kiri identik dengan kesombongan. Oleh karenanya ikutilah sunnah-sunnah Nabi, makan dan minum pakai tangan kanan, sholat barisannya yang rapi, jangan memiliki aturan sendiri. Sekarang hadis yang hadis yang keenam, Nabi Musa radhiyallahu anhu qala idza qabailtu fil madinah ala ahlihi bil lail. Suatu ketika di Madinah itu ada kebakaran rumah. Jadi di zaman Rasulullah juga ada kebakaran rumah, bukan hanya sekarang saja. Sedikit-sedikit di kita itu kebakaran rumah, sedikit-sedikit kebakaran rumah. Apalagi kalau musim panas sekarang ada tambahan kebakaran hutan. Sedikit-sedikit kebakaran hutan sampai ada yang ratusan hektar, bahkan ada sampai ribuan hektar. Ketika ada kebakaran rumah, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyahid, kemudian diceritakan kepada Muhammad bahwasanya kebakaran rumah ini terjadi kepada penduduk rumah tersebut. Penghuni rumah tersebut. Qala nasihatnya Nabi, inna hadhihi nar aduwwun lakum fa idza ji'tum fadfi'uha ankum, muttafaqun alaih. Kata Nabi, api ini adalah musuh kalian semua. Kalau kau tidur, maka padamkan api ini agar supaya tidak berbahaya. Ini dulu api ya, dulu api mungkin lupa ya, papan masak nasi yang lupa tidak dimatikan. Kalau dulu rumahnya bukannya ya pelepah korma atau kayu. Sekarang juga sama sebenarnya ya. Sebenarnya beda apa? Beda modifikasi. Atau bukan api sebenarnya, tapi bisa menimbulkan api. Apa? Contohnya kipas ya. Kipas kalau sudah semalam dan mati bisa terbakar. Jadi kalau di zaman Rasulullah memang api, langsung api untuk api. Tapi kalau benda-benda sekarang bisa diapi. Selain api juga bisa menimbulkan api. Ya, kipas angin semalam penuh tidak dimatikan, atau sehari semalam ditinggal keluar dari rumahnya lupa kan dimatikan. Itu juga berbahaya, bisa terbakar karena terlalu panas. Atau TV juga, TV maunya sehari semalam kemudian kalau panas bisa juga terbakar. Jadi kalau mau tidur, matikan TV-nya atau matikan kipasnya. Kalau memang kipasnya agak bagus, kipasnya agak bagus
Bumi yang pertama dan yang kedua ini sama-sama bermanfaat. Jadi menerima air, kemudian airnya bisa bermanfaat bagi manusia. Ini kelompok yang pertama dan yang kedua. Manusia juga begitu. Jika ada keterangan atau usaha atau yang menerangkan Quran, hadis atau kitab-kitab yang lain, ada yang menerima kemudian menyampaikannya bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada kelompok yang ketiga. Ini berbahaya. Bumi yang ketiga ini menyerap air, tapi tidak bisa menumbuhkan, juga tidak bisa diminum oleh orang lain. Bumi gersang, atau bumi yang tandus pasir. Jadi hujan turun masuk semua, tapi tidak ada manfaatnya. Sama seperti kita juga ada pendengar rohanian, sering rohanian, tapi tidak ada yang diamalkan. Tidak ada yang diamalkan. Masuk kulit kanan, keluar kulit kiri, akhirnya tidak ada yang diamalkan, apalagi disampaikan kepada orang lain. Nah, kelompok seperti ini ada di masyarakat. Ada pengajian cakap, cuma dia tidak bisa mengambil manfaat dari pengajian itu, malah membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ilmunya tidak diamalkan, justru di pengajian selalu berasal orang. Nah, ini atau datang ke pengajian banyak pendengar ceramah, tapi ke pengajian tujuannya bukan mengaji, tapi pamer perhiasan, pamer baju, pamer make-up, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini datang ke pengajian bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Asal hadis yang ke-8 an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masali wa masalikum kama salil aw qala nara fa ja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadurruna anha. Ini juga perhatian baik-baik dari pemberian makanan orang Islam beriman. Perumpamaan saya kata Rasulullah dan kalian semua seperti perumpamaannya orang laki-laki menghidupkan api. Kemudian setelah api dihidupkan, datanglah belalang besar, belalang kecil jatuh ke api tersebut. Sedangkan dia orang laki-laki ini menolak agar supaya belalang-belalang itu tidak jatuh ke api. Jadi kalau mudahnya sekarang itu gambar seloki ya, gambar seloki atau lampu ceplok ya, lampu tempel itu. Kan kalau ada belalang atau ada larut kan datang semua ya, datang semua. Jadi perumpamaan Nabi Muhammad dengan rumahnya itu seperti belalang dan orang laki-laki yang menghidupkan api. Apa yang terjadi ketika ada api atau lampu tempel? Kalau sekarang kita tahu lampu tempel itu mungkin lampunya pakai api, kayak kompor. Ketika ada api, apa yang terjadi? Belalang itu akan mendekat. Seolah-olah api itu adalah sebagai cahaya yang sempurna, padahal api itu membakar. Apa yang terjadi setelah masuk api atau ke lampu itu terbakarkan belalang atau lampu tersebut. Nah, orang laki-laki ini ibarat Nabi Muhammad. Jadi setiap ada belalang mau datang ke api tersebut ditolak, dihindar, bahkan dibakar oleh Nabi Muhammad, dibakar oleh laki-laki ini perumpamaannya. Cuma ada belalang atau larut yang maksa. Larut atau belalang yang maksa ini datang ke api tersebut. Apa yang terjadi? Karena terlalu maksa akhirnya terlepas. Wa ana akhirun biwujuhikum wa ana akhirun bi hujazkum 'alan nas wa
orang